Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini saya akan sharing terkait kabar yang menggembirakan bagi Bapak Ibu, khususnya yang ASN menjadi guru Tendik ya. Ini karena langsung dari Kepala BKN bahwa bagi ASN guru, dosen dan Tendik untuk kemudahan izin belajar, tugas belajar, dan pencantuman gelar. Nah, izin belajar apa, tugas belajar apa, dan pencantuman gelar apa? Ini mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang misalnya belum tahu ini secara pengertian dan tujuan keuntungan bagi Bapak Ibu yang ASN. Untuk izin belajar dapat memberikan keuntungan bagi PNS ya atau ASN di sini dan mahasiswa seperti mengembangkan ilmu, membangun jaringan dan meningkatkan kompetensi. Untuk secara detailnya keuntungan bagi ASN, mengembangkan ilmu hingga level spesialis, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa kehilangan status atau hak-hak kepegawaian. Artinya ketika Bapak Ibu sudah menjadi ASN, bekerja di suatu instansi, khususnya instansi pendidikan, ingin melanjutkan S2 ya, itu nanti tetap Bapak Ibu masih mendapatkan gaji per bulannya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, keuntungannya itu meningkatkan kompetensi, talenta, dan karir Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, membangun jaringan di luar negeri jika mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Dan keuntungan yang terakhir, tetap bertugas dan menerima gaji pokok maupun kesra selama melaksanakan pendidikan. Itu izin belajar. Kemudian untuk tugas belajar adalah penugasan yang diberikan kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tugas belajar bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan PNS atau ASN. Keuntungannya sendiri untuk tugas belajar, pertama mendapatkan beasiswa untuk membiayai pendidikan Bapak Ibu. Yang kedua dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga dapat membentuk sikap profesional. Yang keempat dapat meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Dan keuntungan yang terakhir dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan jenjang pangkat berdasarkan pendidikan. Itu adalah tugas belajar ya. Kemudian yang terakhir ya, pengertian untuk pencantuman gelar merupakan pengakuan yang diberikan kepada seseorang atas pendidikan yang telah ditempuh. Pencantuman gelar dapat dilakukan untuk PNS atau ASN dan untuk mencantumkan gelar akademik pada nama. Nah, tujuannya untuk memberikan penghargaan kepada PNS yang memiliki ijazah. Yang kedua, memberikan efek sipil kepegawaian kepada PNS untuk menggunakan gelar atau pendidikannya dalam tugas-tugas kedinasan. Yang terakhir, menyatakan bahwa seseorang yang telah belajar dianggap layak atau memiliki kompetensi keilmuan tertentu. Jadi itu adalah pencantuman gelar. Kemudian di sini dirilis di website resmi BKN bahwa BKN ya, Kepala BKN Profesor Zudan Arif menyampaikan kabar baik bagi para ASN, guru, dosen, dan tendik yang rencananya akan diberikan kemudahan prosedur terkait kepegawaian izin belajar, tugas belajar, dan pencantuman gelar. Kabar ini disampaikan saat membuka sharing knowledge manajemen talenta ASN di lingkup BKN dan kantor regional BKN seluruh Indonesia dan dilakukan secara daring pada hari Rabu tanggal 12 bulan Februari 2025. Rencana kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan antara BKN beserta jajaran Mendikti Saintek ya, atau Profesor Satrio Sumantri dan Dikdasmen Profesor Abdul Mukti pada Selasa lalu. Sejumlah kebijakan positif telah disepakati untuk memudahkan ASN, guru, dosen, dan tendik dalam mendukung pengembangan karir dan kompetensi ASN guru, dosen, dan tendik, kata Kepala BKN. Kemudian lebih lanjut lagi, Kepala BKN Zudan Arif bersama Menteri Dikti Saintek dan Menteri Dikdasmen ya, sepakat untuk memberikan kemudahan dalam proses izin belajar, tugas belajar, dan pencantuman gelar bagi ASN. Kebijakan ini juga mencakup rencana pemutihan bagi ASN yang telah menyelesaikan pendidikan S1, S2, atau S3 tanpa memiliki izin atau tugas belajar sebelumnya. Kemudian
Bagi yang sudah lulus silakan diurus. Kemudian bagi yang sudah melaksanakan tugas belajar atau izin belajar tetapi terlampau waktunya, tidak perlu perpanjangan. Tetap kita akui ini berlaku untuk lulusan perguruan tinggi dengan akreditasi C, karena tidak semua perguruan tinggi di daerah memiliki akreditasi B atau A. Jelas Kepala BKN. Kemudian rencana kebijakan ini juga akan dipertimbangkan untuk menghilangkan batasan jarak dan metode pembelajaran, baik melalui e-learning, hybrid, atau full-time. Semua akan diakui sebagai upaya pengembangan profesi ASN. Hal ini menurut Zudan Arif diharapkan dapat mendorong lebih banyak ASN untuk menempuh pendidikan tinggi tanpa terkendala prosedur birokrasi yang rumit. Kemudian dalam sharing knowledge yang diselenggarakan oleh Dirjen atau Direktorat Jabatan ASN dan juga Kepala BKN menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk mempercepat pengembangan karir ASN, termasuk dalam hal capaian jabatan puncak, dengan tetap menjaga kualitas kompetensi dan kinerja. Kami berharap para ASN guru, dosen, dan tendik dapat berkembang lebih cepat dan mencapai potensi terbaik mereka. Rencana kebijakan ini juga sejalan dengan upaya membangun kolaborasi BKN dalam mendukung penerapan manajemen talenta berbasis meritokrasi di instansi pemerintah. Jadi seperti itu. Kalau sebelumnya untuk tugas belajar, izin belajar, dan pencantuman gelar itu yang lalu-lalu ya, itu sangat sulit dan birokrasinya agak rumit ya. Dan sekarang bahkan ketika Bapak Ibu telah mengajukan tugas belajar, di sini ada pemutihan juga, dan ini yang khususnya guru biasanya yang lanjut S2 itu bisa mengajukan S2-nya tanpa harus terkendala birokrasi yang rumit seperti sebelumnya. Dan semua perguruan tinggi baik akreditasi C ya itu tetap diakui ya, lulusannya tetap diakui, baik itu yang e-learning, kemudian yang pembelajarannya reguler atau karyawan dan sebagainya, itu tetap diakui juga karena sebagai salah satu metode pembelajaran yang intinya BKN ini mengupayakan untuk pengembangan profesi ASN, baik itu pembelajarannya melalui hybrid, full time, e-learning, dan macam-macam, itu silakan ya, tanpa ada sesuatu yang membatasi gitu. Kemudian keuntungan-keuntungan tadi, pertama ya mengenai profesionalitas ASN, kemudian mengenai kenaikan gaji pokok, itu biasanya berpengaruh terkait pangkat ya, karena semakin tinggi pendidikannya dan pengembangan karirnya itu cepat, maka semakin tinggi juga gaji pokok yang didapat, seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang udah subscribe channel ini. Jika bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.